Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan ya kita semua baik ya. Nah, saya adalah Riki Purbaya. Saya terlahir dari keluarga dalang, yaitu almarhum Tisar Purbaya, seorang dalang wayang golek dan juga pencipta dari wayang golek Betawi. Nah, jadi ada dua. Ya, saya suka sekali wayang karena wayang itu penuh dengan filosofi kehidupan. Semuanya ada di wayang, dan juga tokoh-tokoh wayang ini mewakili sifat-sifat manusia. Ada yang jujur, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang segala macam, ada komplit. Nah, dan juga saya suka wayang itu karena sejak kecil saya selalu diceritakan menjelang tidur, diceritakan dongeng tentang wayang. Nah, di sini kadang-kadang ayah saya pakai komik, seperti di sini pakai komik, dan kadang-kadang ayah saya bercerita sendiri dengan gaya-gaya pedalangnya dia. Nah, jadi setiap malam disusupin terus cerita-cerita wayang, dan akhirnya saya tertarik dengan wayang. Wah, ini wayang bagus juga ini. Ya, ceritanya menarik. Setiap cerita itu ada pesan-pesan moral sendiri. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang menjadi motivasi saya menjadi dalang. Ya, motivasi saya sebagai seorang dalang itu pada suatu ketika saya melihat pertunjukan yang saya mainkan. Saya melihat pertunjukan yang saya mainkan dan orang-orang itu sangat antusias, senang, bergembira, berjoget, macam, dan juga di sana pernah ada pertunjukan satu pertunjukan ayah saya itu di Jepang. Itu di rumah sakit, sampai yang orang-orang yang sakit tuh nonton, sampai diimpus. Ya, ada pakai oksigen, diimpus, dia nonton sampai begini ya. Dan dia senang-senang. Wah, ini saya bagus ceritanya. Waktu itu ayah saya memakai bahasa Jepang sana, hanya setengah jam bermain. Dan juga dari situ saya, wah, ini kita bisa menghibur. Kita bisa menghibur dalam profesi kita masing-masing. Ini bisa bergembira, orang yang tadi sakit bisa senang, ya kan, bisa tertawa. Nah, seperti itu. Jadi salah satu motivasi saya seperti itu, dan juga saya bisa meneruskan tradisi tradisional ini. Jangan sampai punah, ya kan? Karena zaman sekarang ya digital semua ya. Tapi jarang orang anak muda yang suka wayang. Itu salah satu motivasi saya, dan juga bisa berkeliling dunia gitu. Itu salah satu motivasi saya. Dan juga banyak efek-efek dari ayah saya. Nah, efek-efek dari ayah saya sehingga saya menjadi seorang dalang itu, dulunya saya asisten perdalangan. Nah, jadi saya di belakang, di samping ayah saya tuh. Kalau ayah saya mau, oh, ambil kartu gacak, ambil semar. Nah, terus jadi ini ntar lagi nih ada ular, ini perutnya bisa pecah. Nah, terus saya mainin lampunya tuh, jadi kayak gitu dulu. Itu saya pertama kali aja asisten dalang tahun 89, itu masih SD, dan saya waktu itu ikut festival dunia di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Itu saya di 3 kota, di Jakarta, di Bogor, dan Jogja pada saat itu turnya ya. Dan juga dari situ saya lihat antusias sekali ini, dan boneka wayang ini sangat baik, sangat bagus, dan akhirnya efeknya seperti itu, saya suka dan saya akan jadi dalang. Saya bertekad. Dan juga efeknya lagi, ayah saya adalah penjual wayang. Nah, dan secara tidak langsung, secara otomatis saya mengenal wayang ini dari berbagai daerah, terus cerita-ceritanya, gimana, siapa yang mau buatnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi efek dari ayah saya itu banyak sekali. Dan lagi, efek dari ayah saya yang paling besar adalah ayah saya sudah dikenal. Jadi otomatis ya tidak langsung itu orang mengenal, oh, siapa? Itu Ricky, anaknya
Patisar, Purbaya, dalang wayang Betawi. Jadi udah orang udah tahu ya seperti itu jadinya. Jadi itu salah satu efek juga. Nah, saya pertama awalnya jadi dalang benar ya, bukan asisten. Itu waktu saya masuk SMA. Waktu masuk SMA, saya diminta sukanya apa? Ditanya, sukanya wayang. Saya bilang, wah berarti bisa main wayang, tahu dong cerita wayang, coba dimainkan. Akhirnya saya pas baru masuk SMA, saya di Pelonco, ya itu akhirnya saya pentas wayang. Dikasih waktu cuma 5 menit pada saat itu. Saya bingung cerita apa ya, musik apa. Akhirnya teman-teman yang baru masuk ini di Pelonco, saya kumpulkan, saya latih pakai suara mulut. Jadi, oh kamu suara gong bunyi gimana? Gong, pul, gong, pul, gong, kayak gitu. Terus ada lagi main gendangnya. Jadi pakai suara mulut gamelannya pada saat itu. Karena satu kelompok 5 orang kalau nggak salah. Terus ada lagi yang sekarang jadi dalang juga, dalang wayang kulit. Dia megangin janturan wayang berdiri. Jadi saya main berdiri. Nah itu awal saya main wayang. Nah itu antusias, dan akhirnya dari awal sampai akhir, sampai bubar sekolah, pulang sekolah, itu nonton wayang. Jadi yang lain tidak ada pertunjukan lain selain saya. Nah itu awal mulanya. Dulu tapi itu wayang golek Sunda. Nah pada tahun 2001, 10 April 2001, ayah saya menciptakan wayang Betawi. Wayang Betawi ini di pergara perdananya adalah di galangan kapal VOC di Pasar Ikan. Nah itu salah satu penciptaan ayah saya. Nah itu sejarah saya pertama kali menjadi dalang. Seperti itu. Nah selain wayang, selain jadi dalang, saya juga ada tokoh favorit. Nah, tokoh favorit saya ini sesuai dengan nama saya. Iya, sesuai dengan nama saya. Nama saya adalah Purbaya. Purbaya adalah namanya dari Gatotkaca. Nah, ini dia. Namanya Gatotkaca Purbaya, artinya pura-pura berbahaya. Nah, itu kita cuma joke aja. Nah, ini Gatotkaca. Iya, ini Gatotkaca, seorang satria pembela kebenaran. Dia adalah ponakan dari Pandawa. Nah, di sini dia bisa napas juga tuh. Yai, kemana Yai? Urang neangan tuh. Nah, itu bahasa Sunda, artinya kemana ini? Saya mencari-cari. Nah, seperti itu. Nah, ini dia bisa jalan juga. Nah, ini dia bisa menari. Tuh, iya, dilempar, ya kan? Nah, ini dia kakinya juga bisa main, tuh, bisa main. Nah, ini dia nih. Ya, itulah. Ini wayang golek Sunda. Ini sangat tua sekali. Ini wayang golek. Ini tokoh favorit saya, Gatotkaca. Dia bisa terbang, atau di Indonesia dibilangnya adalah Superman. Ini Superman-nya Indonesia ini, Gatotkaca. Nah, ya saya punya lakon favorit tentang Gatotkaca. Lakon favorit saya adalah Gatotkaca Gugur. Nah, di mana Gatotkaca ini membela paman-pamannya, yaitu Pandawa 5. Itu dia mau sampai mengorbankan jiwanya agar senjata kota dilepas oleh Adipati Karna. Nah, di situ senjata kota itu yang paling ditakuti senjatanya oleh pihak Pandawa. Nah, tapi begitu senjata itu dilepas, akan meminta korban, dan itu hanya 1 kali digunakan seumur hidup dari yang punya. Nah, itu sebenarnya ditujukan untuk Arjuna, pamannya Gatotkaca. Tapi kalau Arjuna gugur di situ kena senjata kontak, maka Pandawa bisa kalah karena nggak ada sakti lagi. Mana-mana itu adalah Arjuna. Nah, jadi Gatotkaca berkorban ya, dia memancing emosi karena akhirnya emosi karena terpancing, dilepas senjata kontak dan dia ngumpet di balik awan. Dan senjata kontak menembus. Nah,
akhirnya Gatot-Kaca gugur. Nah, di sini ada pesan moralnya adalah Gatot-Kaca ini seorang pemberani dan juga ikhlas demi kemenangan negaranya, demi membela kebenaran. Dia sampai berani mengorbankan jiwa raganya. Dan juga ada juga pesan satu lagi, pesan moralnya adalah kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, ego, hawa nafsu. Kenapa? Di sini Adipati Karna, jika dia bisa mengendalikan hawa nafsu, dia bisa memenangkan pertarungan karena dia tidak melepaskan senjata kontak. Nah, itu ditujukan untuk Arjuna. Disinilah sisi kita bisa menahan hawa nafsu. Nah, seperti itu lakon favorit dan tokoh favorit saya. Nah, dan juga dalam pertunjukan ada upacara-upacara sendiri, ada cerita-cerita sendiri gitu. Nah, cerita-cerita sendiri dalam pewayangan, dalam upacara itu ada khas. Contoh, jika ada wanita yang sedang hamil 4 bulan atau 7 bulan, itu biasanya agar selamat bayinya, ini dari zaman dulu tradisi ya, itu nanti diruat. Nah, itu dipanggil dalam ruat, di melakukan ruatan tuh upacara tuh, kayak ada kelapa digambar wayang biar cantik, biar tampan digambar wayang, itu kelapa gading biasanya. Nah, itu dibikin wayang untuk upacara nanti dibelah. Nah, itu dalam acara 7 bulan biasanya tuh di adat Jawa. Nah, juga ceritanya adalah berayut. Berayut itu kan banyak anak, ya kan? Anaknya banyak tuh dalam wayang. Ya, dalam wayang berayut agar anaknya selamat, diberi rezeki, diberi kesehatan dan segala macam lah keluarganya juga. Nah, proses pelahiran juga lancar. Nah, itu cerita di dalam cerita itu ada berayut. Nah, itu salah satu upacara ritual keagamaan. Dan juga kita bisa tahu itu tokoh seperti misalnya yang Sungsang. Ada lagi yang Sungsang, itu upacara beda lagi. Itu Sungsang dia upacara bisa jajanan pasar. Jajanan pasar itu adalah kue-kue tradisional nanti ditaruh di nampan, dan juga ceritanya Batara Kala. Jadi Batara Kala, jika ada anak yang sungsang atau anak yang ibunya cacat atau segala macam, itu mesti diruat. Atau ada anak tunggal dan dia punya adik lagi, bisa diruat. Nah, itu cerita Batara Kala. Batara Kala itu adalah raksasa yang memakan, dibolehkan oleh Dewata dalam cerita pewayangan untuk memakan anak tersebut. Anak yang tunggal nih, mau saudara, boleh dimakan. Nah, itu mesti diruat. Nah, biar nggak dimakan yang Batara Kala, ceritanya begitu. Jadi itu salah satunya tentang upacara. Dan juga dalam upacara tersebut itu ada biasanya dalam pewayangan, selain yang punya hajat, dalangnya juga pada zaman dulu adalah berpuasa agar diberi kelancaran, ya kan, diberi kelancaran dalam pertunjukan, dan juga bisa mendoakan dari pihak yang diruat tersebut biar lancar prosesnya. Nah, kalau zaman dulu itu di dalam upacara tersebut dibakar candu pada zaman Belanda tuh, zaman candu, karena candu masih dijual bebas. Jual candu itu sebenarnya sih buat aromaterapi ya. Tapi seiring waktu dilarang oleh pemerintah bahwa candu itu adalah sebenarnya obat terlarang yang tidak boleh sembarang dipakai, dan akhirnya dalam upacara wayang ini, ruatan itu diganti memakai kemenyan. Nah, kemenyan ini adalah getah dari pohon menyan yang dipadatkan, dikeringkan. Nah, itu jadi bakar, dia wangi juga. Nah, ini yang dianggap sebagai orang bisa mengundang makhluk halus. Nah, tapi sebenarnya itu untuk aromaterapi. Jadi
nggak ada kepanikan, yang gelisah jadi seneng kayak gitu buat aromaterapi aja. Tapi ada juga yang dalam pertunjukan itu memanggil roh halus untuk penontonnya jangan pada pergi gitu. Terus dianya juga seperti orang kesambet ya, nggak ada rasa kenal lelah. Nah, karena dalam bermain wayang semalam suntuk itu dia tidak boleh meninggalkan panggung dalang itu. Jadi lapar, ada dia mau makan apa itu sudah disediakan, dan juga dia harus bisa menahan segala sesuatunya untuk tidak meninggalkan panggung. Nah itu dari situ kadang-kadang ya itu seorang dalang berpikirannya kita harus dibantu oleh makhluk halus seperti itu, atau disebut di sini kodam. Makanya zaman dulu banyak yang berpuasa dan bertapa seperti itu. Tapi zaman sekarang ya pertunjukan cuman sejam 2 jam ya. Ya kalau walaupun semalam suntuk, sekarang kalau mau ke kamar kecil ke toilet silakan gitu loh. Jadi udah jarang, dan saya pun tidak pernah ya memakai upacara-upacara seperti itu. Apalagi sekarang udah banyak dalang-dalang yang muslim seperti itu. Itu ada pengaruhnya juga. Jadi seperti itulah. Nah, ada juga yang bilang bahwa kok wayang ada rambut asli. Katanya itu rambut anak kecil yang dikorbankan lah segala macam. Tapi menurut saya, setahu saya itu hanya tren. Nah, seperti di wayang ini juga kan pada rambutnya nih. Ini wayang iong, wayang golek karakter atau wayang Betawi. Nah, ini pakai rambut. Ini sebenarnya cuma tren doang. Ini biar kelihatan lebih nyata dimensinya, tuh lebih terlihat daripada diukir seperti ini. Nah, gitu. Itu sebenarnya cuma tren doang, dan yang pertama kali yang saya tahu sih kalau di golek Sunda itu namanya pengrajinnya itulah Pamaman. Nah, akhirnya Pamaman ini dikenal buatannya adalah Pamaman rambut. Nah, jadi karena dia setiap itu dia memakai rambut, dan juga ada yang Rahwana dia bikin yang mahkotanya bisa dilepas. Jadi kalau dia lagi pusing tuh mahkota bisa dilepas sama dia. Nah, itu salah satu kolektor punya itu Paman rambut. Itu bisa dilepas. Nah, itu semuanya rambut. Jadi dia bisa buka mahkota karena untuk mau lihat dia pakai rambut. Tapi sebenarnya itu bukan rambut anak ini korbankan. Memang benar rambut asli, karena pada saat itu rambut sintetis itu susah didapat, akhirnya pakai rambut asli. Apalagi ibu-ibu di kampung di Indonesia ini rambutnya panjang-panjang, jadi ini gratis potong, dipotong, bu rambutnya buat saya kayak gitu. Jadi yang saya tahu sih seperti itu. Jadi biar ngetren, biar lebih modern, ya itu pakai rambut itu. Nah, memang benar wayang itu di dalam wayang ada mistik, betul. Karena dulu dan sampai sekarang pun masih ada pengrajin dan dalang yang memakai upacara dalam pembuatan atau penyimpanan wayang. Contoh, saya suka Gatot-Kaca. Nah, ini saya mau jadikan wayang ruwat. Wayang ruwat ini wayang khusus, dia hanya ditampilkan untuk upacara ruwat. Jadi dia tidak dimainkan di atas panggung biasanya, tapi dia buat ngeruwat. Misalnya ini mau dihitan atau disunat anak kecil. Oh, mau diruwat dulu nih biar selamat sunatannya. Nah, itu biasanya itu ntar dibawa nih Gatot-Kacanya nih. Nah, dibikin upacara tuh baru potong seperti itu. Ya, jadi disakralkan dan tidak boleh dicampur oleh wayang yang lain. Nah, jadi dia dikasih kelebihannya begitu. Nah, mistiknya itu jadi dia biar masuk, dia biasanya dikasih kembang 7 rupa. Lalu setiap malam Jumat atau pas purnama itu dikasih kembang lagi, dikasih minyak, wangi-wangian, dibungkus kain.
putih atau merah. Nah ya secara nggak langsung karena itu disakralkan, akhirnya kan ada yang masuk kodam atau makhluk halus masuk ke wayang ini. Nah, akhirnya wayang ini jadi kayak punya nyawa bagi yang bisa melihat. Nah itu yang membantu nanti proses upacara itu. Cuman kalau saya nggak saya sakralkan semua wayang sama wayang untuk dikoleksi untuk menghibur diri saya. Jadi nggak semua dalang itu sama pengrajin seperti itu. Ada zaman dulu yang mau bikin wayang puasa dulu. Jadi satu wayang itu bisa berbulan-bulan. Dia belum masuk benar, puasa belum benar, dia nggak mau bikin. Nah, itu juga mempengaruhi itu bikin buatannya. Jadi ya itu. Dan juga dalam adat di Indonesia itu bermacam-macam. Seperti di Bali. Di Bali itu ada adat istiadat wayang yang sudah pernah dimainkan itu tidak boleh dicampur penyimpanannya sama wayang yang belum dimainkan. Beda. Dan yang sudah dimainkan itu sebenarnya tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah tidak benar-benar tidak pakai itu dibakar. Itu adat istiadatnya dalam pewayangan. Nah, jadi beda-beda adat. Nah, bagi yang mau ke Indonesia, nah, misalnya mau ke daerah tertentu, itu paling bagus kalau kita bisa mengetahui dulu adat istiadat suku di sana tersebut. Karena nanti beda-beda. Oh, itu kita bisa lebih dekat lagi nanti sama mereka. Seperti, saya mau ke ini, mau ke mana? Mau ke Bali. Adat orang Bali gimana? Sopan-sopan, ya kan? Udah gitu, adat istiadatnya kalau dia kita mau cari dalang atau wayang itu kita mesti bawa sesuatu, misalnya bawa makanan atau apa biar ngobrol bisa enak, dan juga jangan menyinggung perasaan segala macam. Nah itu kita bisa lebih dekat lagi tuh, lebih enak, kita nanti bisa mengetahui segala macam cerita tentang daerah tersebut. Jadi Indonesia ini kaya. Selain wayangnya, budayanya juga kaya. Nah, dan setiap daerah punya ada istiadat masing-masing. Tapi ada juga yang sudah memudar gitu. Jadi ya ada satu daerah itu, beberapa daerah kalau ada tamu baru dia mau masuk ke kampung, mau nginep di kampung tersebut, dia harus minum tuak. Tuak itu adalah minuman yang beralkohol. Tapi jika dia tahu tamunya itu seorang muslim, tidak wajib minum, tapi diganti air putih, misalnya seperti itu. Jadi ada istiadat ini juga bisa menghormati orang lain juga, menghormati tamunya juga. Jadi itu suatu keunikan di Indonesia. Silakan berkunjung ke Indonesia, mengetahui wayang, mengetahui budaya yang lain, tapi kita harus tahu adat istiadat masing-masing suku agar kita bisa lebih akrab seperti itu. Dan juga nanti Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan nuansa pemandangan yang bagus-bagus, macam-macam seperti itu. Dan lagi pesan saya untuk anak-anak muda agar wayang ini bisa lestari, bisa ada penerusnya, tidak punah. Ya marilah kita mencintai kebudayaan tradisional kita, maupun itu dari daerah mana, itu kita harus senang, harus menjaga, harus melestarikan. Nggak perlu, saya orang Jawa harus main wayang. Nggak perlu gitu. Orang manapun boleh. Bahkan orang Belanda, orang Jerman, orang asing boleh belajar wayang, boleh menjadi dalang. Nah karena apa nih, dengan ini kan bisa kelanjutan. Dan wayang juga bisa dimotivasi menjadi cita-cita yang baru. Ya seperti itu. Itu pesan saya. Ya jadi intinya adalah wayang ini tergantung dalamnya dan juga pengrajinnya, apa yang mau disakralkan,
sehingga ada mistiknya dalam pertunjukan atau wayangnya sendiri, atau tidak ada dimasukkan unsur mistik. Karena itu tergantung dari dalang dan pengrajinnya. Dia mau berpuasa, dia mau melakukan ritual-ritual yang sudah tradisi seperti motong ayam apa segala macam, nah, itu tergantung pribadi masing-masing. Nah, tapi ya sekarang ya kalau di saya nggak ada yang disakralkan, jadi itu tergantung dalang dan pengrajinnya. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini bisa menambah wawasan, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya penjelasannya. Saya mohon maaf karena ya saya juga informasi terbatas, saya juga masih tahap belajar ya. Dari kecil sampai sekarang saya masih belajar tentang wayang, tentang cara-cara wayang, tentang jenis-jenis wayang, dan juga saya nggak akan berhenti untuk belajar, karena kita di sini adalah saling sharing, ketemu, sharing. Jadi itu aja, saya berharap apa yang saya jabarkan bisa berguna, bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang namanya golek Betawi yang diciptakan oleh ayah saya, tapi saya mengganti ini wayang karakter, golek karakter, karena menurut saya mau sesuatu yang baru. Ini juga bisa karakter siapa aja. Ini bisa di karakter Noni, dia seorang anak yang cerdas, pintar, nah, tapi rada-rada glamor orangnya gitu. Nah, di sini juga saya memakai musiknya bukan musik tradisional, tapi kontemporer. Apa aja bisa saya masukkan di sini. Lagu-lagu yang sekarang juga bisa masuk. Makanya saya wayang karakter, tapi asal muasal adalah wayang golek Betawi. Nah, di sini sama kayak wayang golek Betawi. Kalau dilihat, ini bibirnya bisa bergerak. Nih, bibirnya bisa bergerak. Nih, si Noni ini. Hai, apa kabar? Teman-teman semua baik-baik saja ya? Aduh, bibir aku imut ya? Nah, ya, jadi ini bisa bergerak ya. Bisa bergerak, ini kelebihan Betawi. Jadi untuk memotivasi anak muda seneng dulu deh sama wayang, baru dia menjadi dalang atau mau mengikuti, melestarikan. Bagaimana ya caranya? Wah, ya saya akhirnya tahun 99 itu membuat wayang golek Betawi. Nah, wayang golek Betawi dibuat dengan teknik-teknik ini, jadi anak-anak kan senang. Oh, bibirnya bisa gerak, oh ini bisa gini. Seperti itu. Ini salah satu contohnya si Noni, dan juga ada lagi yang lainnya, teknik-teknik yang lainnya. Jadi diberi teknik semua. Jadi orang-orang semua tuh jadi menghibur. Kalau ini kan tradisional nggak bisa diapa-apakan ya. Nah, ini namanya si Ijem. Nah, ini si Ijem. Ini bibirnya juga bisa. Ini matanya bisa gerak. Matanya bisa gerak. Ya bergerak ya matanya ya. Matanya bisa bergerak, dan juga ini bibirnya bisa bergerak juga. Nah, bibirnya bisa bergerak tuh. Ya. Hai, abang kemana aja? Belum datang. Nah, ini bibirnya, matanya sama bibir. Nah, dan juga dia bisa goyang. Nah, tuh bisa goyang pantat. Iya, dia. Jadi bagaimana kita membuat bisa jadi unik seperti itu. Ya. Nah, itu salah satu untuk menarik perhatian anak muda. Ya, jadi kayak gitu. Dan saya akan berusaha memotivasi untuk mencari yang lain-lain lagi gitu, agar wayangnya tetap lestari. Itu bagaimana cara memainkannya, dan sebenarnya gampang karena bermain itu wayang dia hanya seperti ini ya. Nah, ini dia kalau mau bernapas ini dinaikkan sedikit tuh.
Ya, di sini kita tarik. Tuh. Dia akan gerak. Nah, ini kalau mau nengok, ya ini dimainin tuh. Bambunya dimainin. Nah, ini nengok sini, ini sini, ini sini. Tapi ini kita tahan. Nah, dan kalau untuk menggerakkan bibir seperti ini saya tarik. Nyanyok. Hei, apa kabar teman-teman? Aduh, makin cakep nih saya. Saya adalah pacarnya si Noni. Bukan pacar sih, teman. Nama saya adalah Ucrit. Nah, ini. Jadi teknik-teknik itu yang penting. Selamat jika Anda ingin belajar, saya sudah ajarkan. Selamat mencoba di rumah. Iya.